Nah, dari rumus ini kita bisa melihat jadi SR signature cetak uang itu sama dengan pertumbuhan money base. Di situ ada jadi DM, perubahan real money balance, tambah dengan tingkat inflasi. Jadi signature itu sangat tergantung kepada pertumbuhan ekonomi karena memang akan berdampak terhadap permintaan uang, money balance, dan juga akan tergantung kepada tingkat inflasinya. Itu adalah implikasi dari rumus ini. Nah, kalau kita melihat rumus tadi, maka kita paham bahwa signature itu adalah perubahan monetary base dibagi dengan tingkat harga. Total signature adalah perkalian antara pertumbuhan monetary base dan real balance yang dipegang oleh masyarakat. Jadi kalau kita bisa melihat rumus tadi, maka semakin tinggi uang yang ingin dipegang oleh masyarakat, ini kembali kepada kondisi negara miskin. Ya. Semakin tinggi uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumsi, untuk investasi, dan untuk belanja pemerintah, sementara pemerintah tidak mampu mendapatkan tax revenue. Yang kedua, pemerintah tidak mampu menerbitkan obligasi, maka the last option adalah signature. Ingat, ini dalam kondisi negara miskin. Maka kita punya kesimpulan, Bank Sentral harus dan terpaksa mencetak uang. Masih ingat, ada negara di Afrika yang mengalami hiperinflasi yang pernah saya sampaikan tadi, di mana pemerintah dengan terpaksa mencetak $1 miliar dalam satu lembar uang. Itu yang harganya mungkin dengan 1 kilogram beras. Karena apa? Karena Zimbabwe tidak mampu untuk mendapatkan revenue dari pajak dan debt atau obligasi. Terpaksalah Zimbabwe itu mencetak uang, membuat inflasinya luar biasa, hyperinflation. Nah, nilai sumber daya yang digunakan oleh pemerintah adalah jumlah dari peningkatan stok real dari keseimbangan uang DM dan perubahan stok real karena inflasi. Nah, kesimpulannya adalah signature sama dengan inflation tax. Jadi signature itu akan berdampak terhadap inflasi, tax akibat inflasi. Nah, di sini ada persamaan yang cukup perlu perhatian. Tadi kita sudah tahu ya, SR adalah signature. Nah, karena signature itu berhubungan dengan inflasi, maka SR sama dengan, langsung saja ke sebelah kanan, ada mu M kali RR plus VC Y. Jadi signature itu sama dengan atau tergantung kepada suku bunga real. Nah, kata suku bunga real adalah suku bunga nominal yang telah dikoreksi dengan inflasi. Jadi kalau kita ke bank
dan di bank itu dikatakan depositonya 5%, maka itu adalah suku bunga nominal. Karena uang yang tumbuh itu harus real dibandingkan dengan tingkat inflasinya. Jadi kalau kita nyimpan uang di bank 5%, inflasi 5%, berarti uang yang kita miliki itu konstan pertumbuhannya, daya belinya, karena 5% hilang dengan inflasi 5%. Jadi 5 kurangi 5 sama dengan 0. Itulah nilai uang kalau kita menyimpan uang di bank. Maka suku bunga harus dikoreksi dengan inflasi, itu namanya dengan tingkat suku bunga real. Kemudian visi adalah tingkat inflasi yang diduga. Jadi kalau kita lihat persamaannya, seigniorage adalah tergantung kepada berapa tingkat suku bunga konstan, adalah tingkat suku bunga real, dan tingkat inflasi yang diduga. Kata diduga itu berarti kita melihat ke depan, expected inflation namanya. Nah, pada kondisi steady state, nah ini mungkin barangkali masih ingat di makroekonomi, steady state adalah kondisi di mana tingkat penyusutan sama dengan tingkat pertumbuhan investasi. Jadi sama, aset yang menyusut sama dengan aset yang tumbuh. Itu namanya steady state, ya, kondisi yang steady konstan begitu. Kalau asetnya turunnya cepat sementara investasinya lambat, maka capital stock akan semakin turun. Ekonomi semakin turun karena kehilangan tidak adanya capital stock yang menggantikan penyusutan. Nah, pada kondisi di mana pertumbuhan penyusutan sama dengan pertumbuhan investasi, itu disebut dengan kondisi steady state. Nah, karena steady state dan zero growth, sementara inflasi yang diharapkan sama dengan aktual, maka kembali ke rumus di atas, pada kondisi ini tingkat inflasi sama dengan tingkat pertumbuhan uangnya. Jadi kita paham sekarang, ya, dari kuliah awal tadi sampai slide ini, hubungan sebab akibat antara inflasi dengan mensuplai dapat dilihat dari rumus ini. Jadi semakin tinggi uang itu tumbuh, maka semakin tinggi juga tingkat inflasi. Itu adalah kesimpulan kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kuliah yang akan datang.